السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pada malam ini nikmah yang sangat besar, yaitu kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ini mungkin banyak di antara kaum muslimin yang sedang menikmati hidangan malam atau yang sedang menikmati segelas kopi, segelas teh, atau sedang kumpul bersama keluarganya. Alhamdulillah, kita justru dikumpulkan oleh Allah di salah satu rumahnya, bukan untuk menikmati hidangan malam, bukan untuk menikmati kopi yang hangat atau teh yang hangat, namun kita kumpul untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Agama kita adalah agama yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Apa saja yang bisa membuat manusia dekat kepada Allah, dekat kepada surganya, telah diingatkan kita oleh Allah. Dan segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jauh dari surga, ini semua telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang dapat membuat manusia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada dunia. Ya, cinta kepada dunia ini
membuat manusia itu lupa kepada akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela dunia di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan bahwa dunia ini la'ibun walahu, hanya sekedar bermain-main dan hal-hal yang melalaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna Allaha daraba li mat'am ibni Adam mathalan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuat makanan anak Adam sebagai suatu perumpamaan. Wa in mallahahu wa qazzahahu falyanzur madza yakhruj. Makanan itu bagaimanapun bumbunya, ngumbe-ngumbir bagus ragina, ngumbe-ngumbe mahik ragina, apabila kita sudah memakannya, apa yang keluar itulah dia dunia ini. Nah, oleh karena itu jangan kita cinta kepada dunia lalu kita lupakan akhirat. Cari dunia namun jangan lupakan akhirat. Ya, tidak mungkin kita akan mendapatkan akhirat kalau kita meninggalkan dunia. Tapi cari di akhirat sebatas untuk kita bisa mendapat ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita senantiasa memikirkannya, harus setiap saat merenungkannya agar kita tidak terlena. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya dari hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah ibni Amr. Ada Abdullah ibni Umar, ada juga Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arba'un idza kunna fik fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 sifat apabila engkau memiliki 4 sifat ini, fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Tidak apa-apa apa yang engkau tidak dapatkan dari dunia ini. Sekalipun engkau adalah manusia paling sengsara, tapi 4 sifat ini ada pada dirimu, maka engkau adalah orang yang paling bahagia. Meskipun engkau adalah orang yang paling miskin, jika engkau memiliki 4 sifat ini, maka engkau adalah orang yang paling kaya. Jika engkau dianggap orang yang paling gagal, lagu arak le ida 4 sifat ini, maka ida adalah manusia si paling sukses. Ya, karena orang-orang yang kaya belum tentu dia memiliki sifat-sifat ini. Orang yang menjadi pejabat tinggi belum tentu dia memiliki sifat ini. Ya. Orang yang cerdas di dunia belum tentu dia memiliki sifat-sifat ini.
Apa sifat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hifdzu amanatin. Ini sifat si pertama, menjaga amanah. Amanah ini adalah sesuatu yang kita harus tunaikan kepada orang lain. Ini amanah. Amanah ini bukan sekedar uang, bukan sekedar ucapan. Salat si bruk gawe taino, ini amanah. Apabila kita tidak mengerjakannya dengan baik, maka sengsara jemaah itu tunu, karena ini adalah amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Mata ini amanah, telinga ini adalah amanah, ya, lidah ini adalah amanah, harus dijaga. Apabila manusia tidak menjaga amanah ini, maka celakalah dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ngumbe beratnya siaran amanah ini. Ya, Allah mengatakan, inna aradna, kami tawarkan amanah ini kepada langit. Langit ini adalah makhluk Allah yang sangat-sangat besar, yang sangat kuat. Ya, ditawarkan kepadanya amanah. Wal ard, dan juga Allah menawarkan amanah ini kepada bumi. Wal jibal, dan kepada gunung-gunung, agar mereka memikul amanah ini. Lagu selapukna ternyata fa abayna an yahmilnaha. Selapukna makhluk-makhluk Allah si bele ini, langit, bumi, gunung. Ya, gunung ini maksudnya bukan gunung Indonesia, gunung Tono, gunung Mekah. Gunung Mekah ini atau gunung Arab ini batu keras. Ya, nah selabu makhluk-makhluk Allah si bele ini yang kuat, yang keras, tidak ada yang mau memikul amanah ini. Fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha, mereka takut tidak bisa memikul amanah ini karena ya berat amanah ini. Subhanallah, saking beratnya sampai-sampai langit tidak mau memikul, bumi tidak mau memikul, gunung-gunung tidak mau memikul. Siapa yang memikul amanah ini? Wa hamalahal insan, dipikullah oleh manusia, padahal dia adalah makhluk yang lemah. Ya, tapi sanggup dia memikul amanah ini. Lalu setelah ini apa kata Allah? Innahu kana zaluman, manusia itu zalim. Ya, sanggup memikul amanah, ternyata dia zalim. Apa maksudnya zalim ini? Dia tidak bisa memikul amanah ini dengan baik. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, baru salat maghrib rakaat si pertama, apa bacaan ta coba? Dia tolak berketuaan ini. Surah si pertama si bacaan ta rakaat si pertama ini apa? Hah? Az-Zalzalah. Yang kedua, salah. Apa? Al-Falaq.
Padahal belum 1 jam ini masih keliru itu. Kemudian nangka tahu surah si bacaan ini adalah Az-Zalzalah dan Al-Falaq. Kemudian kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ida si hafal surah Az-Zalzalah, hafal da Al-Falaq, ngerti ke ida isinya ini? Berarti apabila kita tidak faham, maka ini berarti kita tidak menunaikan amanah ini dengan baik. Sementara salat ini adalah ibadah paling mulia di sisi Allah, amanah yang paling berat yang dipikulkan kita oleh Allah. Ya, manusia itu zalum, dia tidak tahu, tidak bisa menunaikan amanah ini dengan baik. Aqidah ini amanah, sunnah ini adalah amanah, senina ini amanah, anak jarim ini amanah, ya, ibu bapak kita amanah. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah, walaupun sebesar biji dzarrah. Ketika ide buka jendela ke lemak-lemak ini, buka jendela ke lemak-lemak ini, jam 6 atau jam 5 membuka jendela, pasti si tama lewat jendela ini apa? Sinar. Di sinar itu ada apa? Arak kerpok-kerpok ini. Kira-kira jumlah kerpok ini pira jumlahnya? Ndek tahu ya? Lek jendela anda, ndek tahu pira jumlahnya kerpok ini? Jendela tetangga anda tahu dah ke jumlahnya? Tidak ada orang tahu jumlah kerpok ini. Mbe aning netrik kerpok ini tahu na si Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak ada yang luput dari Allah, ilmu Allah, di langit maupun di bumi. Masa yang sekecil itu tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Masa kira-kira salat ini akan tidak ditanya begitu saja? Tidak mungkin. Ini salat ini adalah amanah yang paling besar. Kemudian ada puasa, kemudian ada zakat, kemudian ada haji, dan seterusnya. Selapuknya ini adalah amanah. Makanan yang kita makan ini adalah amanah. Harta yang diberikan oleh Allah ini amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna anzalnal mal." Kami turunkan harta. Allah berfirman, kami menurunkan harta untuk apa? Fulan diberikan harta, fulan diberikan harta. Selapuk teh ini sadeknya itu si Allah Subhanahu wa taala harta, meskipun harta teh ini berbeda-beda. Untuk apa kira-kira Allah Subhanahu wa taala yang nyadek itu harta ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, liiqamis shalah, agar kita menegakkan salat. Subhanallah, agar kita mendirikan salat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sadeknya itu harta ini bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main, tapi liiqamis shalah, untuk mendirikan salat. Berarti apabila Allah Subhanahu wa taala wah sadekna ida harta, bedue ida motor, bedue ida balik, makan 3 kali sehari, kemudian salat dan dekna bagus, berarti ida tidak amanah. Faham ini? Faham? Kemudian anak-anaknya tidak dididik dengan baik, berarti dia tidak menunaikan amanah. Istri harus dijaga, tidak menjaga istri berarti orang ini tidak amanah.
Ibu bapaknya harus dirawat, dijaga. Tidak dirawat ibu bapaknya, orang ini tidak amanah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa asfaqna minha. Langit, bumi, gunung ini takut dia. Takut kenapa? Takut tidak bisa menunaikan amanah ini. Wa hamalahal insan, dan dipikullah amanah ini oleh manusia. Innahu kana zaluman. Manusia itu dia zalim. Dia tidak bisa menunaikan amanah itu dengan baik. Jahula, manusia itu tidak tahu betapa besarnya tanggung jawab amanah ini kelak di akhirat. Jadi amanah ini adalah sangat besar. Dan amanah yang paling besar adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khamsun man jaa bihinna dakhala al-jannah. Ada 5 perkara, barang siapa yang menunaikannya, yang 5 ini dia akan masuk surga. Ya. Si pertama, man hafadha ala salawatil khams, ala wudu'ihin wa ruku'ihin wa sujudihin wa mawaqitihin. Kata Nabi, man hafadha, barang siapa yang menjaga, ngumbe mun tebedue motor, ngumbe jalan terjaga ya, bilang jelo te lap, dibersihkan setiap hari, dimandikan setiap hari, kemudian dia dicek minyaknya, dicek rodanya, dan seterusnya. Ngeno cara ngerawat ya, menjaganya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala salawatil khams, barang siapa yang menjaga, memelihara salat 5 waktu. Ya. Coba kita pikir, apakah saya ini termasuk orang yang memelihara salat atau tidak? Karena luwe batur-batur teni, luwe jemaah ta ya salat karena lekana kode kita na ina amanah salat, milu ya salat. Tidak pernah dia belajar salat. Ya, tahu na zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Dia tahu juga baca doa istiftah. Kemudian dia tahu setelah istiftah baca Al-Fatihah, setelah itu baca ayah, kemudian rukuk, kemudian sujud. Ya. Tapi coba bapak-bapak perhatikankah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Ite ini meskipun tetap salat, lagu masih luwe ite gerang nungkulang. Ya, masih luwe ite kasar muntang rawas ini, menyakiti perasaan orang. Ya, padahal 5 kali sehari kita salat, lagu salat ini tidak mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Berarti salat ini belum bagus. Ya, kenapa dia tidak bagus? Karena kita tidak merawatnya, tidak memeliharanya. Berarti kita tidak amanah. Apabila saya menitip sodok te polpen ini, silakan saya titip kepadamu polpen ini. Kanggo kita polak ya, tidak boleh. Ya, mun sampai polak polpen ini dia harus mengganti. Ya, kecuali dia tidak sengaja. Nah, begitu juga salat ini dititip oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya titipan ini harus dijaga. Ya. Kemudian akhwani fillah azakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala salawatil khams 'ala wudu'ihin, menjaga wudunya,
wa ruku'ihin, dan menjaga rukuknya, wa sujudihin, dan sujudnya dijaga, wa mawaqitihin, dan waktu-waktunya dijaga. Ya, ini maksudnya menjaga salat. Setelah itu wasama Ramadan, dia puasa bulan Ramadan, wa hajjal baiti in istata'a ilaihi sabila, dan dia berhaji apabila dia mampu, wa a'ta zakata tayyibatan biha nafsuhu, dan dia mengeluarkan zakat dengan sukarela. Apabila yang 5 ini ditunaikan, maka masuklah dia ke dalam surga. Kenapa? Karena ini si 5 ini amanah. Salat, puasa, zakat, haji, ini selapuna adalah amanah. Apabila kita menunaikannya dengan baik, maka masuklah kita ke surga. Berarti apabila kita tidak menunaikannya dengan baik, celakalah kita. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan amanah. Dipuji oleh Allah. Berarti orang yang menunaikan amanah ini adalah orang yang top, yang hebat. Ya, meskipun miskin, meskipun dia tidak punya apa-apa, apabila dia amanah, jujur, maka dia adalah orang-orang yang top, hebat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, dan orang-orang yang menjaga amanah dan perjanjiannya dijaga. Ya, amanah dan perjanjiannya mereka menjaganya. Ini adalah orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, meskipun orang itu mengkhianati kita, kita tidak boleh mengkhianatinya. Khianah ini adalah lawan dari amanah. Jelas ini? Ya. Khianah ini lawan apa? Amanah. Ya, khianah ini yang nyedak amanah. Syirik yang nyedak apa? Tauhid. Bid'ah yang nyedak sunnah. Nah, dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Tidak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, "Wala takhun man khanak." Jangan kamu khianati orang-orang yang mengkhianatimu. Berarti ti makna khianat kita tetap wajib jujur kepadanya. Tidak boleh kita mengkhianatinya. Ya. Apa misalnya? Misalnya ada orang berutang sama kita 1 juta misalnya. Ya, sudah lama ternyata baru hanya 800 sisa adiknya itu, kurang 200 utangnya. Jelas ini? Ia berutang pira 1 juta, lagu baru bayar 800. Suatu saat, ya, dengan sindiman lunas utangnya ini, nitiplah dia uang kepada saya 1 juta. Ketika dia minta uangnya, saya potong 200. Kan masih ada utangku le ide 200 kan. Kebalik ya. Masih ada utang le aku 200. Faham itu ini? Faham apa belum? Dipotong 200. Ini haram ini. Dia nitip 1 juta, kembalikan 1 juta. Tidak boleh mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Wala takhun man khanak. Ya. Jadi, ini adalah amanah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dia akan membeli kuda. Pira jina kuda ini sepakat harganya 300 dinar.
ketika ditunggang kuda ini, tulak ya Malik, ternyata kudamu ini bukan 300 dinar harganya, lebih dari 300. Saya bayar 500 ya, 500. Itu kan demen nih teman, 300. Senang sekali kita. Lagu ternyata karena orang ini dia amanah. Buruk neleka sekedi tulak ya Malik dan mengatakan kudamu ini harganya lebih dari 300. Saya bayar 500 ya. Arak ke dengan belanja marah ini nenggakah? Tidak ada, hanya orang yang amanah. Bayar dia 500 dinar. Ditunggang lagi kuda ini, jalan sedikit, tulak ya Malik. Lah ternyata kudamu ini lebih dari 500. Saya bayar 600 ya. Dibayar lagi, rombok dah ya Malik 100 dinar. Dipakai dia lagi, tulak ya Malik. Ternyata kudamu ini bagus ya, harganya lebih dari 600. Sampai naik dari 300 sampai menjadi 800 dinar. Ini saking jujurnya. Ketika dia sampai, pertama dia menyuruh budaknya, budak ini belikan kita kuda, karena budak ini pinter, mau ilah ya jaran harganya 300. Begitu dipakai sama majikannya, dinaikkan sampai 800. Budaknya ini mengatakan, wahai tuanku, kok begitu cara kamu jual beli? Kan saya sudah, orang itu sudah sanggup saya bayar 300. Kenapa engkau menambah sampai 800? Apa katanya? Saya telah berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa saya akan jujur kepada setiap orang muslim. Dan kudanya ini harganya cocok lebih dari 300. Kah arak ke dengan ngenon ke ini? Tidak ada. Ino karena dia jujur. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, apabila amanah ini sudah tidak ada, maka ino berarti hari kiamat itu sudah dekat. Wah, rapat dulu kiamat ini. Nabi SAW mengatakan, idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah diabaikan, sudah hilang, sudah tidak ada lagi orang yang amanah, maka tunggulah hari kiamat itu. Sahabat ini berkata, ya Malik, ya Rasulullah, wa ma idha'atuha? Bagaimana amanah itu hilang? Nabi mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya, maka tunggulah hari kiamat itu. Kerlui nangka ini orang yang tamat sekolahnya atau kuliahnya bahasa Inggris, tersuruh yang ngajar agama. Ya, kuliahnya adalah olahraga, disuruh ngajar matematika dan seterusnya. Ya, kemudian banyak suami-suami membiarkan istrinya berjalan tanpa jilbab, tanpa hijab. Orang jual beli banyak yang tidak jujur, ya, minyak palsu, kemudian bahkan teluk pun teluk palsu, selapuna palsu, kecuali manusia ini yang belum dipalsukan. Wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ya, itu yang pertama, adau amanatin, menunaikan amanah atau hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wasidqu hadithin, jujur berbicara. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahna ita adik ta jujur ketika berbicara, ndak tenungkulang. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan masuklah engkau
ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang jujur. Ini berarti apabila ndekne jujur, girangnya nungkulang, berarti dia tidak bertakwa kepada Allah dan berarti dia tidak beriman. Faham ini? Hah? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, beriman. Ini panggilan mesra ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan jadilah kalian orang yang jujur. Berarti apabila ndekne jujur dia girang nungkulang, berarti orang itu dia tidak bertakwa juga tidak beriman. Ya, ite ini dengan Lombok ini girang gati dan nungkulang sudah terbiasa. Padahal baru nelpon 2 kali miss call, 2 kali atau 3 kali miss call. Apa karena sudah 1 kali saya telepon. Padahal 2 kali atau 3 kali, 1 kali, dari 3 menjadi 1. Coba tidak lebih ini. Nasallallahu salamal afiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan hadis ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kalian jujur berbicara. Jangan bohong. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan bir, kebaikan itu membawa manusia ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan orang itu senantiasa jujur, tima ana ngaraoskan senina ana atau anak jarina atau siapapun, bahkan dia jujur juga kepada binatang pun dia jujur. Hatta yuktaba 'indallahi siddiq, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, yang jujur. Lagu mun girang nungkulang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzab, pembohong, kambe melenda ida. Ya, munda mele tercatat ida jemaah sono tangkorna di sisi Allah Subhanahu wa mana anak amak fulan yang jujur itu, atau mana amak fulan yang pembohong itu, kadzab itu. Na'udzubillah. Ya, jadi ini adalah perintah agar kita senantiasa jujur, tidak berbohong. Ya. Kemudian ibu-ibu mau nangis anaknya biasanya diam, ada selak itu. Padahal tidak ada selak, tidak ada apa. Ya. Ini semuanya adalah lekana kode anak jarinta, kita sudah bohongi dia. Kita ajar dia berbohong. Ya. Bagaimana anak-anak kita menjadi orang yang baik kalau dari kecil kita sudah ajar dia untuk berbohong. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tama'ninah. Kejujuran itu ketenangan hati. Dengan si jujur tenang hatinya. Ya. Wal kadhibu ribah. Dan bohong ini keraguan. Dengan si nungkulang dia bikin tenang hatinya. Kan luwih dengan korupsi-korupsi ini kan miliaran bahkan triliunan korupsinya. Ya, apakah mungkin gina tenang? Mungkin gina bahagia? Mustahil. Tidak mungkin dia akan tenang. Ya, orang yang makan uang yang haram tidak mungkin gina tenang hidupnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan, menghapus keberkahan riba. Maksudnya adalah riba kan salah satu uang yang haram. Maksudnya adalah orang yang makan riba, Allah akan menjadikan dia bangkrut besok atau lusa. Gini bangkrut doang.
Kalau dia tidak bangkrut, maka keberkahan hartanya itu dihapus oleh Allah, sehingga timak na luwek kepeng na ndik nuah tenang-tenang. Salat berjamaah ndik nuah, ngaji ndik nuah, hubungan na kanca senina ndik bagus, hubungan na kanca ina amanah ndik bagus, hubungan na kanca tetanggana ndik bagus. Kenapa demikian? Karena ini adalah apa? Gara-gara uang yang haram. Belum lagi di akhirat nanti. Na'udzubillah. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Jadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tama'ninah. Orang yang jujur itu tenang hatinya. Wal kadhibu ribah. Dan orang yang berbohong pasti hatinya adalah tidak tenang. Kemudian yang ketiga, husnul khaliqah, akhlak mulia. Si pertama apa? Jaga amanah. Kedua, jujur berbicara. Ketiga, akhlak yang mulia. Ikhwani fi din azakumullah, akhlak memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama anda. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Menyempurnakan berarti kurang itu. Jadi dengan jahiliyah itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang jahiliyah itu luwe akhlak-akhlaknya si bagus. Tapi Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan yang kurang ini. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaru ma yudkhilul jannah. Paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Yaitu taqwallah wa husnul khuluq. Ini si paling luwek nemang manusia ke dalam surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya, apakah akhlaknya bagus terhadap Allah ini? Bagus atau tidak bagus? Dia bagus akhlaknya ini. Ya, nang seandainya arak tukang kita kasih dia upah besar, ya beli upahnya. Kemudian kita suruh dia pasang keramik, ternyata bengkok-bengkok cara pasang keramik ini. Sili dia atau dia sili? Sili dia kira-kira? Pasti genda sili. Nah Allah Subhanahu wa taala sadiknya itu nikmat 24 jam. Coba perhatikan, ketika tiba waktu istirahat, Allah menenggelamkan matahari itu supaya kita nyenyak tidur. Adik teman isi tertinduk, ditenggelamkan matahari itu oleh Allah. Ketika tiba waktu bekerja, diterbitkan lagi matahari ini supaya kita kerja. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Adzan Allah. Iyalah adzan Allah. Buik waktu itu sebenarnya. Habis waktu itu ini. Masih kita sampaikan lagi satu lagi ini. Lagu buik waktu itu. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sedikit habis adzan. Bisa? Bisa kita lanjutkan sedikit habis adzan? 3 menit saja habis adzan.
La ilaha illallah. Allahumma rabbana. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imu baitin fi rabadil jannah. Saya menjamin seseorang akan mendapatkan istana di pinggiran surga, pinggir sedin surga, deke di luar tapi di pinggiran surga. Saya sigin mau istana di pinggir surga ini, kata Nabi, liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang tidak berbantah-bantahan meskipun dia benar. Jadi apabila arak dengan nejak ide berdebat, berbantah-bantahan, tidak dimilih. Karena berbantah-bantahan ini, berdebat, ia mi'atin terkeras jadi ini. Ya, muntuh yakin ini dalil ta dari Al-Quran dan Sunnah, apa pangkat dengan jangan dihiraukan. Kemudian kata Nabi, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan surga, dan istana di tengah-tengah surga. Siapa yang mendapatkan istana di tengah-tengah surga ini? Kata Nabi, liman tarakal kadhiba wa in kana maziha, bagi orang yang tidak berbohong walaupun dia bercanda. Mampu kisi ide ini, ya, ndak denung kulang meskipun ide berjorak. Arak ke dengan berjorak di denung kulang itu, ya, tidak ada di narak dengan berjorak di denung kulang, arak doang lebihnya. Karena siaran cerita ini dek nesru munten dek rombok ya, dek terkuranginnya dek nesru jadinya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi. Kira-kira saya si mau ini, kata Nabi, liman hasuna khuluquh, bagi orang-orang yang akhlaknya baik. No, paling atas istanana. Yang pertama di pinggiran surga. Seijin tersadek ini, yaitu orang-orang yang tidak suka berbantah-bantahan, di depan berdebat. Yang kedua di tengah-tengah surga. Bagi siapa ini? Yang di tengah ini siapa? Masya Allah, belum 10 menit wah dah lupa ini. Bagi orang yang tidak berbohong walaupun bercanda, ya, ndik nenungkulang walaupun dia berjorak. Kalau bercanda saja dia tidak berbohong, apalagi dia tidak bercanda. Yang ketiga adalah istana di surga paling tinggi. Siapa yang akan dapat? Liman hasuna khuluquh, bagi orang yang akhlaknya baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yaitu iffatu mat'amin atau iffatun fi ta'matin. Maksudnya adalah makan makanan yang halal, jauh dari yang haram. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala perintahna itu selapu ta adik kepada makan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik. Yang baik itu yang halal, kalau haram dia tidak baik. Min tayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rezeki yang baik yang kami telah berikan kepada kalian. Kemudian makanan yang halal ini menyebabkan doa kita diterima oleh Allah. Itu berarti makanan yang haram tidak diterima oleh Allah doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengatakan, sahabat ini arannya Sa'ad bin Abi Waqqas arannya. Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, atib
mat'amak, wahai Sa'ad, makanlah makanan yang bagus, halal maksudnya. Takun mujabud da'wah, maka engkau akan dikabulkan doamu kalau engkau memakan makanan yang halal. Ini berarti munasabol tianta dengan uang yang haram, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawa Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah ya. Perhatikan sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu. Innal abda la yaqdhifu al-luqmatal haram fi jawfihi ma tuqbalu minhu ma yataqabbalu Allah minhu 40 yawman. Demi Allah, kata Rasulullah, jika seorang hamba memasukkan satu suap yang haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Dia terima salatnya dong, yang nangkep bangket atau yang lain-lainnya, ya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Kata Rasulullah kemudian, wa ayyuma lahmin nabata minas suhd fannaru aula bihi, dan daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah tempatnya. Dan cocok sama surga awak yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.